bahwa jangan salah ketika misalkan dalam perjalanan mereka, dalam artian begini, dakwah mereka itu belum putus, belum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mana pada hari ini kita ditakdirkan bisa ketemu lagi dalam pembelajaran tentang SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Melanjutkan mungkin di sesi sebelumnya tentang sejarah Wali Songo, di mana mungkin secara garis besar ada dua tentang sejarah Wali Songo itu. Yang pertama tentang kiprah mereka dalam penyebaran Islam khususnya di Indonesia ya, karena kita tidak berbicara dulu keluar, karena khusus di Indonesia, karena mungkin untuk di bab 3 ini insya Allah gitu kan, untuk membahas ini juga cukup panjang ya, apalagi mungkin nanti di masa pandemi. Yang kedua adalah sejarah atau sejarah tentang strategi dakwah Wali Songo. Nah gitu, mungkin untuk yang pertama tentang kiprah mungkin nanti akan juga dibahas ya, karena ketika bicara tentang kiprah mungkin kita akan bicara sedikit juga mungkin Bu ya. Nah gitu, mungkin untuk prolog demikian. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk rekan saya Bu Nurul untuk melanjutkan tentang bahasan ini. Enggak. Ya, terima kasih Ustaz. Baiklah, untuk sekarang kita akan membahas tentang melanjutkan materi tentang Wali Songo. Kita harus tahu dulu ya, Wali Songo itu berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo, atau bisa juga sanga ya. Udah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini berarti ada 9 wali. Wali itu adalah orang yang diberikan ilmu pengetahuan yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dekat dengan Allah. Nah, itu mendapatkan gelar wali atau bisa juga disebut ulama. Nah, Wali Songo yang ada di Indonesia ini mereka tersebar luas di Pulau Jawa. Jadi orang-orang yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Indonesia. Nah, itu tersebar luas, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, ada 9, yaitu Sunan Gresik. Beliau adalah Sunan pertama atau disebut juga senior, orang yang menyebarkan Islam di Gresik. Jadi nama-nama Sunan ini sebenarnya diambil dari daerah mana mereka menyebarkan Islam. Misalnya di Gresik, Sunan Gresik. Kemudian di Ampel ada Sunan Ampel. Di Giri, Sunan Giri. Kemudian Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, mereka-mereka ini menyebarkan Islam di Indonesia, di Pulau Jawa, dengan strategi yang berbeda sebelumnya. Kalian kan sebelumnya sudah belajar bahwa strategi dakwah Islam itu melalui perang ya, mereka itu perang. Jadi khususnya dalam perluasan wilayah di masa Bani Umayyah itu kan perluasan wilayah melalui peperangan. Orang yang kuat, orang yang bagus senjatanya, berarti mereka yang akan menang. Nah, kemudian di Bani Abbasiyah itu kejayaan Islam itu strategi dakwahnya melalui peradaban ilmu pengetahuan. Ada banyak muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim, kemudian dan lain sebagainya dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang selanjutnya strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu sangat berbeda. Nah, mereka sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya oleh Ustadz Agus bahwa mereka melakukan dengan cara yang lemah lembut, disesuaikan dengan situasi masyarakat pada saat itu. Nah, karena Islam itu kan adalah hal yang baru, agama yang baru, makanya diperkenalkannya itu dengan cara lemah lembut. Sebenarnya dalam semua aspek Wali Songo itu melakukan semuanya, ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, seni budaya, ekonomi ya, semuanya itu masuk sebenarnya. Tapi yang lebih populer di masyarakat kita bahwa Wali Songo itu strategi dakwah Islamnya itu melalui seni budaya. Ya, betul. Nah, ini ada tambahan baru Bu. Ya. Berdasarkan literatur keilmuan, ternyata istilah Wali Songo itu kan bahasa Jawa ya. Jadi wali itu penolong lah kalau bahasa Arab. Jadi kalau Songo itu bahasa Jawa 9. Ya, wali dari bahasa Arab, mungkin saja Songo ya, dari bahasa. Nah, kemudian ternyata diketemukan bahwa wali itu bahasa Arab,
ternyata sana bahasanya. Kalau di kita di Indonesia misalkan jadi songo atau karena mengutip dari apa bahasa Jawa, Iya. sana itu arti terpuji. Eh, yang berkembang di Indonesia itu wali itu yang terkenal 9, padahal Iya. sebetulnya wali itu banyak. Iya. Makanya disebut wali sana itu orang-orang yang terpuji. Sehingga banyak nama-nama penyebar Islam atau yang menyebarkan Islam bukan hanya yang di tanda kutip 9, tetapi mereka itu banyak, hanya yang lebih terkenal itu. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah literatur Iya. keilmuan baru ya, sehingga menjadi sebuah apa ya, keinginan hasrat gitu kan. Ada analisis dari nanti santri yang ingin lebih fokus terhadap SKI sejarah atau nanti kuliah di S1, S2, S3-nya gitu kan, khusus di SKI menjadi sarjana humaniora mungkin ya. Iya. Nah, nanti bisa lebih lebih Analisis, detail iya. analisis, sebab ternyata seperti begini kan, kita akan berbangga dengan sejarah sendiri kan. Iya, betul. Seperti begini, Utsmani itu di Turki itu walaupun datang masuk mereka yang ingin menghancurkan negaranya ataupun peradaban apa, mereka akan kuat. Kenapa? Karena mereka bangga dengan sejarah mereka sendiri. Mereka terkenal dengan sejarah Utsmaniyahnya kan gitu. Sehingga mereka bangga, sehingga menjadi sebuah apa ya, kebanggaan sendiri. Ada peradaban yang lain juga nggak akan ditolak. Nah, sekarang para santri atau para siswa itu harus tanda kutip ketika belajar tentang sejarah kan secara umum atau sejarah SKI ya, maka dari ini harus muncul sesuatu yang menjadi kebanggaan tersendiri. Betul. Nah, dari Wali Songo ini apa yang akan kita menjadi sebuah apa ya, pengambil dari pelajaran, sehingga apakah dengan namanya, apakah dengan apa cara mereka menyebarkannya, sehingga tanda kutip ini yang harus menjadi sebuah dorongan motivasi untuk semua pelajar untuk lebih bisa mengembangkan. Jadi tidak cukup hanya belajar tanda kutip ya di aliyah kelas 3 itu ya dengan satu buku. Nanti kan Apalagi sejarah perlu banyak referensi. betul. Ya. Referensi, sebab begitu aja kan, tadi misalkan di satu buku disebut Wali Songo 9. Iya. Sekarang diketemu lagi para ahli mengatakan ternyata banyak. Iya. Nah, berarti bukan Songo tapi sana. Nah, itu menjadi sebuah tambahan ilmu baru. Iya. Sehingga dari rasa kepenasaran itu memunculkan keinginan sehingga ada ahli-ahli sejarah kemudian yang tanda kutip kan yang sekarang itu mungkin akan tua, betul. Nah, digantikan dengan mereka yang masih muda. Sip, betul. Kemudian perlu ditambahkan juga atau dijelaskan juga Bu bahwasannya nanti bahwa banyak teori yang mengatakan bahwa Wali Songo itu dari Hadramaut kan gitu. Kemudian ada yang datang dari Cina itu sendiri, kayaknya adalah banyak teori. Kemarin Ibu menyebutkan bahwa sebetulnya itu kan orang-orang yang soleh, orang-orang yang tanda kutip sangat intens terhadap penyebaran Islam. Padahal sebelumnya juga kan ada zaman siapa kemarin teh? Setelah Zaman Bani 7. Umayyah, Bani Umayyah kan gitu. Sudah ada kan, tapi kan di kita tidak terlalu terkenal. Yang terkenal itu kan justru Wali Songonya. Generasi ketiga. Generasi. Nah, mungkin di sini perlu menjadi sebuah pengetahuan juga bahwa lebih menekankan kenapa di abad ke-13 atau 14 kan, karena mungkin lebih dekat. Lebih dekat kan, misalkan Sunan Gresi kan gitu, mungkin lebih terkenal, lebih dekat dengan mereka yang ada di daerah sana kan gitu. Kalau di daerah Garut siapa, kalau di daerah ini kan siapa. Mungkin yang ingin nilai positifnya ingin dikembangkan dari sejarah ini, kenapa misalkan lebih concern kepada nama wali tersebut. Nah, supaya kita yang ada di daerah ini bangga dengan wali itu. Nah, tetapi jangan hanya bangga kan mungkin, karena nanti menjadi pengkultusan kan. Nah, gitu. Mungkin ada yang ingin dilanjutkan lagi Bu, Bangga, silakan. Tentang mengenai nama Wali Songo ini Ustadz memang tadi ya Ustadz sampaikan sebenarnya Wali Sana ya, terpuji. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa di Jawa itu kata songo atau sanga itu dianggap kata apa ya, keramat. Jadi angka 9 itu angka keramat gitu. Mungkin betul. Kalau di bahasa Arab itu kan ada angka 7 ya. Nah, kalau di Jawa itu angka 9 itu dianggap angka yang apa, keberuntungan gitu. Makanya diberi nama Wali Songo atau Wali Sanga gitu ya. Dan mungkin walaupun sebenarnya banyak tadi yang saya gitu. wali-wali itu mungkin banyak.
lebih kepada apa concern bahwa ini yang paling gitu ya. Iya. Seperti itu, sama juga berperan, cuman Iya. mungkin yang agak lebih dari yang lain, mungkin yang 9. Iya, kemudian Masuk akal nama-namanya juga. juga kan sebenarnya mereka kan ada nama sendiri, tapi yang lebih terkenal itu gelar-gelarnya, Ya, terus nama-nama sunan gitu Nah, ya tadi gitu. ya. Siap. Nah kemudian di antara 9 orang ini sebenarnya mereka itu saling bersangkutan, baik anak dengan ayahnya Ya, ada atau keturunan ya. guru dengan murid ya. Contohnya misalnya Sunan Ampel atau Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu adalah keduanya anak dari Sunan Ampel. Kemudian Sunan Kalijaga adalah muridnya dari Sunan Bonang. Nah itu jadi mereka semua 9 orang ini saling bersangkut paut gitu Ya, ya, guru murid. tidak menutup kemungkinan kan. Berarti misalkan dari sebuah pesantren gitu kan, sebutlah sebuah lembaga, mereka itu punya guru, kemudian punya murid. Nah, Iya. ketika misalkan salah satu ladang dakwah itu kan penyebar luasan. Pada waktu itu ketika di Indonesia kan bukan Islam kan yang pertama masuk. Iya. Nah, Hindu. Ya. ada Hindu kan, ada Buddha, kemudian kepercayaan yang lain, maka muncullah kan keinginan bagaimana supaya Islam itu lebih berkembang. Maka dari satu padepokan atau satu lembaga tersebut, sebutlah pesantren itu kan sebagai basic, mereka pun menyebar. Ada yang ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C. Maka yang masuk ke daerah A tersebut mungkin akan lebih mengenal dengan wali itu sendiri kan. Iya. Gitu. Nah, bagi kita mungkin pada saat ini khususnya untuk pelajar, untuk santri, mungkin kita mengenal dulu secara banyak kan gitu kan, Iya. tahu tentang banyak untuk mempelajari, walaupun mungkin pada akhirnya kan jadi sedikit. Nah, Iya. gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya mungkin strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini, mereka melakukan pendekatan ini ya Ustaz, seni budaya ya, itu yang paling diingat mungkin ya oleh masyarakat kita. Wah, Sebenarnya yang memulai pendekatan seni budaya ini adalah Sunan Bonang. Nah, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian nanti anaknya lagi ada Sunan Muria. Dan selain itu ada juga adalah pendekatan dalam bidang pendidikan, Ustaz. Awal mulanya didirikan sebuah pesantren-pesantren. Nah, ini sampai sekarang kan masih banyak kan Ustaz ya di daerah di dan Pulau itu Jawa. menjadi ciri khas kan. Iya, Ya, nah dan itu ciri sebenarnya khas. awal mula munculnya itu pada masa Wali Songo ya, gitu, sebagai pelopor, pendiri pesantren-pesantren. Iya. Nah, gitu. Makanya kenapa sekarang yang menjadi acuan itu adalah, dulu kalau zaman Nabi kan masjid. Nabi itu tidak mendirikan banyak masjid, tapi satu masjid. Kenapa? Menjadi satu tujuan, satu tempat. Nah, baru dari masjid itu disebarkan orang-orang yang sudah tanda kutip santrinya itu sudah terlatih dan terdidik. Nah, kemudian di Indonesia pun mereka sama kan, dari satu wadah misalkan pesantren, kemudian memiliki murid yang tanda kutip murid sudah mumpuni, kemudian mereka pun sama menyebarkan. Nah, di sini perlu dipelajari atau diketahui untuk semua bahwa jangan salah ketika misalkan dalam perjalanan mereka, dalam artian begini, dakwah mereka itu belum putus, belum tuntas, belum sempurna, maka sampai saat ini akan banyak diketemukan kan asimilasi. Kalau dalam ibadah kan asimilasi, sebutlah misalkan ternyata ini dari Hindu tapi Islamnya ada. Sedangkan dalam Islam kan harus jelas, wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kamu campur adukan antara yang benar dan yang salah. Nah, gitu. Misalkan dalam kuburan masih banyak kan, ibu perhatikan kalau ada yang meninggal suka ada nabur bunga kan. Pertanyaan, kalau tabur bunga dari Islam? Tidak ada kan. Dari sejarahnya Nabi dan sahabat juga tidak ada. Oh, dari mana? Mungkin dari Hindu atau dari Buddha kan gitu. Ciri khasnya gitu. Dulu ingin dikikis, dijelaskan, daripada bacaan jampai-jampai wirid yang tidak masyhur, maka mereka secara pelan-pelan diganti dengan bacaan dari Al-Quran. Nah, cuman mereka sebelum mereka beres menjelaskan, mereka keburu wafat. Nah, itu maka di sini ada satu dakwah yang terputus. Nah, Islam sudah hak, Islam sudah jelas kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah jelas, sempurna. Nah, artinya ketika mereka sudah tidak ada, tetapi ada yang terputus, maka tugas kita, tugas para santri yang belajar tentang sejarah untuk melanjutkan. Dalam artian kita belajar, udah aja belajar, enggak, ya gitu kan ya. Tapi harus ada step, tingkatan yang harus dilanjutkan. Sebetulnya mereka mengamanahkan, bukan hanya
beres. Tapi ada amanah yang tersirat gitu ya, yang tidak tertulis gitu kan, yang tersurat, yang harus kita lanjutkan kembali, khususnya untuk para pelajar Bu ya. Iya. Iya gitu. Nah, karena udah disampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwa dakwah ini sebenarnya adalah tugas semua manusia Betul. ya. Tugas kewajiban, wajib kan bagi semuanya. Dan perlu diingatkan bahwa dakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Betul. Mengetahui perilaku wali songo atau zaman dulu para sahabat dan tabiin kan bagaimana akhlaknya, kemudian kita atau para santri itu berperilaku baik sebagaimana akhlak mereka, maka itu termasuk berdakwah. Nah gitu. Karena dakwah dengan hal, dakwah dengan anggota badan, dengan perbuatan itu akan lebih mengena ketimbang dengan ucapan saja. Iya, ya disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kita Ya, mampunya betul. berdakwah dengan metode apa, dengan cara apa sip. gitu. Nanti ada porsinya kan gitu. Iya, Mungkin betul. jadi mungkin nanti ada yang misalkan dia itu dari IAI kan dakwahnya, oh mungkin bisa aja lebih spesifik misalnya di masjid Iya. atau di tempat-tempat yang sekiranya di sini ustadz nanti jelas. Tapi IPA dan IPS juga sama kan. Bagaimana cara misalkan mempelajari tentang oh ini matematika itu bagaimana dihubungkan dengan kajian Al-Quran dan Al-Hadis kan gitu. Bagaimana misalkan di IPA itu mempelajari tentang bintang, bukan hanya bintang kan, tapi bintang itulah ciptaan Allah. Nah di sini ada kaitan dengan apa? Kaitan dengan semua bisa dikaitkan dengan nilai-nilai religi keagamaan. Nah, gitu. Ya. Mungkin untuk peran Wali Songo sendiri ini jelas sangat berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Apalagi dulu kan agama yang masuk itu Hindu. Nah, Gitu. Islam agama yang baru, tapi untuk zaman sekarang Islam menjadi agama yang mayoritas. Nah, itu kan otomatis ada peran yang sangat besar di situ. Betul, ya. betul. Nah, nanti mungkin untuk para santri ya bisa dibaca kembali tentang. Jadi pada saat ini kita nggak bisa menjelaskan satu persatu Bu ya untuk apa? Untuk peran ini wali ini begini, wali ini begini. Tapi silakan untuk membuka kembali karena banyak referensi akan banyak masukan. Jadi bahasanya silahkan dilahap semua buku, tetapi nanti untuk untuk lebih jelas, untuk mengkonfrontasi ataupun lebih detailnya bisa ditanyakan baik kepada guru yang bersangkutan ataupun orang-orang lain yang sekiranya mumpuni dalam bidang hal tersebut. Kalau dalam Al-Qur'an kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan kau bertanya, silakan kau menganalisis, tetapi ingat tanyakan kepada orang yang tahu di sini adalah ahlinya. Dan tentunya kalau koridorna di Islam berarti tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dua patokan itu yang harus dipegang teguh khususnya oleh para santri, umumnya oleh semua orang kan gitu. Nah, gitu. Ya mungkin insya Allah jika kalian dirasakan belum cukup atau belum puas, boleh bertanya gitu. di GCN masing-masing. Ya, betul. Nanti mungkin karena kita ada keterbatasan waktu ya Ustaz. Ya betul. Jadi belajar itu bukan hanya di kelas, belajar itu bukan hanya di media berupa YouTube, video dan sebagainya, tetapi belajar itu dimanapun itu adalah lahan kita untuk belajar. Berkaitan dengan strategi ataupun peran ya Wali Songo ini, silakan untuk para santri dibaca kembali. Kemudian jika ada sesuatu yang sekiranya penasaran atau ingin menambah wawasan, silakan untuk ditanyakan kepada saya sendiri ataupun kepada Bunda itu ya. Insya Allah melalui tatap muka ataupun misalkan lewat WA ataupun di chat bisa gitu ya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Bodol ada pesan terakhir tidak? Ya, mungkin cukup Ustaz, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.